Bagi teman-teman yang merasa sudah melaksanakan tes SKD pada seleksi CPNS tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena video ini akan berisikan mengenai tahapan ketika teman-teman sudah melaksanakan ujian SKD CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini ya kita akan membahas tahapan selanjutnya ketika teman-teman ya sudah melaksanakan SKD. Karena kan SKD sudah dimulai ya dari beberapa hari yang lalu, hampir kayaknya kalau nggak salah seminggu yang lalu, sudah semingguan yang ujian, tapi masih lama pelaksananya. Jadi apakah yang teman-teman bikin sekarang itu apa gitu ya. Jadi video ini yang saya sampaikan tadi berisi mengenai informasi apa yang seharusnya kita lakukan ketika sudah melaksanakan SKD CPNS tahun 2024. Nah, sebelum memasuki video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan channel akun pribadi saya, guys ya. Oke, lanjut kita masuk di videonya. Oke, sebelumnya saya mau share ke teman-teman ya bahwa saya juga coba kita buka ulang. Oke, saya juga lulus administrasi juga lulus dan mengikuti SKD. Jadwal saya SKD itu kalau salah hari Rabu ya, saya sudah melaksanakan SKD. Senin. Saya sudah melakukan SKD dari Senin. Alhamdulillah nilainya juga walaupun saya juga tidak mempersiapkan karena memang saya cuma hanya sebatas mendaftar dan untuk memberikan edukasi ke teman-teman. Saya mendaftar, nilainya juga cukup tinggi ya, walaupun tidak terlalu tinggi-tinggi amat menurutnya teman-teman ya, tapi menurutnya kakak pribadi sudah lumayan tinggi dengan tidak adanya persiapan gitu ya, karena kesibukannya dari saya pribadi guys ya. Saya dapat nilai 402, cukup lah ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, intinya cukup lah. Nah, pertanyaannya ketika misalnya ya saya ibaratkan saya sebagai teman-teman gitu ya, yang berada di rumah, yang mungkin lagi scroll TikTok, scroll YouTube, intinya yang lagi gabut guys ya. Saya sarankan ketika teman-teman sudah mengetahui guys ya nilainya, teman-teman itu harus lakukan dulu. Yang pertama teman-teman harus lakukan itu, teman-teman harus cek teman-teman itu berada di posisi berapa untuk jumlah jumlah yang lolos juga. Jadi misalnya kan untuk skor kan sudah bisa dilihat di live skornya YouTube. Teman-teman tinggal klik aja di live ini ya. Kita coba lihat live, tulis saja di YouTube-nya teman-teman live score CPNS, SKD, tinlognya misalnya ya, tinlognya bebas misalnya ya, ini ya, tinlog misalnya ini, kanrek X BKN dan pasar. Ini misalnya sudah jelas semua ya ada. Nah, nilai teman-teman akan di sini. Nah, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus tahu nilainya teman-teman itu di posisi berapa gitu guys ya. Misalnya ya, teman-teman sudah di hari Senin, kayak kakak kemarin ya, hari Senin, dan itu sudah misalnya kakak berada urutan pada di YouTube ya, walaupun kita belum tahu ya apakah itu satu formasi, tapi setidaknya kita sudah mengetahui kita ke peringkat keberapa gitu. Jadi kita mengukur peluangnya kita. Kalau misalnya teman-teman nih dari misalnya yang kuotanya misalnya ada 5 guys ya, ada 5, dan untuk penilaian SKD itu 3 kali lipat yang lolos guys ya. Jadi pertama lulus passing grade, kedua itu 3 kali lipat dari kebutuhan. Misalnya kebutuhannya 5 yang diluluskan, dan ini apa ya? Ini ya. Nah, yang luluskan nanti otomatis yang akan lulus SKD ya, plus yang masuk rankingan itu 15 orang. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah di fase pertama ya, melihat skor, ternyata teman-teman sudah di posisi 40 ya, teman-teman ya, peluangnya teman-teman otomatis rendah sekali. Kecuali kalau teman-teman berada di posisi 1 sampai 10, itu oke lah ya teman-teman, jadi mempersiapkannya. Karena apa? Karena setelah, nah kita coba buka jadwal ya. Kita buka jadwal. Oke. Oh, sorry ya, tadi belum kelihatan. Tunggu sebentar ya. Ini ya. Aduh, tadi sorry ya, salah. Berarti ini ya yang saya maksud tadi ada live score, SKD, tinlog, kanrek, X BKN dan pasar. Ini lihat saja di di YouTube-nya teman-teman, tulis saja ini untuk mengetahui nilai teman-teman. Dan saya ini tadi buktinya ya, tadi belum terrecord ternyata ya. Ini buktinya, kakak juga melaksanakan SKD juga, dan hari Senin nilainya juga 402, alhamdulillah lah ya. Nah, apa ini mengganggu dari tadi. Nah, selanjutnya sudah. Nah, teman-teman harus tahu setelah pelaksanaannya, kita coba ganti rubah. Oke, nah teman-teman harus tahu ya, setelah pelaksanaan SKD, mana SKD?
SKD. Oke, setelah nama ini pelaksana SKD itu paling terakhir itu di 14 November. Jadi cukup masih lama ya. Masih lama banget. Nah, ini kan tanggal berapa ya? 26. Masih ada 2 mingguan atau 3 mingguan, masih lama. Nah, itu memang masih lama ya. Jadi teman-teman pasti gabut gitu ya. Nah, jadi setelah tahap SKD itu pastinya teman-teman harus mempersiapkan untuk pelaksanaan SKB. Ini SKB itu pada tanggal 20 November. Persiapkan juga. Jadi ketika tadi kakak sampaikan, ketika teman-teman sudah mengetahui nilainya dan di papan skor itu misalnya teman-teman berada di urutan 1, 2, 3, teman-teman harus mempersiapkan SKB teman-teman. Karena apa? Karena nilai SKD itu ternyata itu cuma diambil 40%. Misalnya ya, teman-teman dapat nilai 400 berapa ya? 400 pas guys ya, 400 pas. Nanti misalnya di SKB-nya teman-teman mendapat nilai 400 juga. Nah, itu bobot kedua SKB sama SKB itu beda. SKB itu lebih tinggi nilainya dibandingkan SKB. Jadi kalau 40% dari 40% dari 400 berarti dapat nilai, ya tentu bisa hitung sendiri ya dapat nilai berapa. Dan misalnya 60% dari 400 juga tadi mengenai SKB itu pasti lebih tinggi dibandingkan yang SKD ya. Dan itu memang benar begitu. Jadi teman-teman yang nomor urutan misal nomor 4, 5, sampai 10 masih bisa membalap juga peringkat nomor 1, 2, 3 karena tidak jauh beda. Apalagi nilai SKD-nya itu kan teman-teman tidak terlalu jauh beda. Misalnya ada yang kayak seperti kakak kemarin itu ada yang 411 itu kalau tidak salah hampir 5 orang. Jadi kan cuma berbeda nama urutan saja. Dan itu masih teman-teman bisa melompati mereka gitu ya karena tidak terlalu jauh secara signifikan nilai-nilai SKD gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan SKB itu penting. Dan SKB itu yang susah sekali kisi-kisi guys ya, karena dia tahapan wawancara dan sebagainya. Ada 3 tahapan itu cukup susah. Jadi teman-teman harus belajar di posisi itu. Jadi pertanyaan yang menjawab atau kesimpulan video ini sebenarnya guys ya. Jadi teman-teman itu harus tahu teman-teman itu di posisi nomor berapa dan kemungkinan peluangnya SKD itu berapa persen. Kalau sudah kepercayaan teman-teman lolos itu 80-90%, teman-teman langsung belajar SKB karena apa ya? Karena SKB pertama susah. Kedua, waktu yang diberikan itu 19 November itu pengumuman hasil SKD. Coba teman-teman bayangkan. Coba bayangkan teman-teman ya. 19 November terakhir pengumuman SKD. Dan untuk pelaksanaan SKB itu 20 November. Cuma 1 hari teman-teman diberikan waktu untuk belajar. Jadi kakak sarankan kalau teman sudah mempunyai peluang yang bagus nih untuk lulus, teman-teman sudah lihat tadi di YouTube ya di live score, teman-teman langsung belajar aja guys ya. Ya rugi juga lah teman-teman dapat nilai SKD, tapi rendah nanti di SKB sama aja, karena persentase untuk nilai skor akhir itu paling tinggi SKB guys ya. Jadi beda sama tahun 2023 yang memang dia melihat dari nilai SKD dan formasi yang dibutuhkan gitu. Tapi di tahun 2024 ini berbeda. Jadi dia ada tahapan-tahapannya yang teman-teman harus pahami guys ya. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya sudah posisi 1, 2, 3 aman-aman tidak belajar, jangan gitu guys ya. Belajar. Kenapa belajar? Karena menurutnya menteri yang baru guys ya. Ibu siapa ya? Penting beliau sampaikan jadilah orang pintar supaya banyak pilihan guys ya. Walaupun teman-teman ini misalnya lulus 1, 2, 3, 4 sampai 5 lah teman-teman, karena pintar teman lulus semua dan teman mempunyai pilihan. Berbeda kalau orang-orang yang tidak belajar atau kurang belajar, ya pasti mereka mempunyai sedikit pilihan dalam hidupnya gitu guys. Jadi kakak sarankan belajarlah guys ya, karena ini kesempatannya teman-teman untuk lolos di CPNS tahun 2024. Oke, sekian video kali ini ya. Mungkin ini terlalu panjang ya karena sudah 9 menit, padahal infonya atau kesimpulan yang saya sampaikan itu cuma teman-teman harus tahu berapa persen peluangnya teman-teman. Kalau sudah itu teman-teman harus belajar SKD karena sisanya cuma 1 hari guys ya. Dalam pembelajaran cuma 1 hari pengumumannya, jadi teman-teman harus belajar gitu guys ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.